Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Faturrahman. Saya Neng Ainur Fadilah. Kami di sini akan memaparkan materi tentang relasi agama, negara, dan Pancasila. Oke, yang pertama ada definisi agama, negara, dan Pancasila. Definisi agama menurut para ahli, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Nasution 1986, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari salah satu kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia, sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Berdasarkan beberapa definisi agama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah segenap kepercayaan yang disertai dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan yang berguna dalam mengontrol dorongan yang membawa masalah dan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik. Yang selanjutnya ada definisi negara menurut para ahli. Pertama, menurut Plato, negara adalah manusia dalam ukuran besar yang senantiasa maju dan berevolusi. Menurut Aristoteles, negara adalah perkumpulan dari keluarga dan desa untuk meraih kehidupan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga ada menurut J.J. Rousseau, negara adalah perkumpulan dari rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak dan harta benda masing-masing tetapi tetap hidup dan bebas dan merdeka. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa negara adalah suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri sendiri secara independen. Selanjutnya ada definisi Pancasila menurut para ahli. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia secara turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Oke, materi selanjutnya ada relasi agama dan Pancasila. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen, dibutuhkan sebuah ideologi yang netral, namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Pancasila yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh, dan sempurna. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah dimungkinkan. Semangat, pluralisme, dan keutuhan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan ataupun kecemburuan apapun karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas satu agama atas agama lainnya. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti bahwa Pancasila mengakui dan menyakralkan keberadaan agama, yakni setiap agama yang diakui di Indonesia searah dengan perkembangan. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting atau biasa disebut dengan butir-butir Pancasila. Di antaranya, 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dari butir-butir tersebut dapat dipahami bahwa setiap rakyat Indonesia wajib memeluk satu agama yang diyakini, tidak ada pemaksaan dan saling toleransi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Ini ada relasi negara dengan Pancasila. Relasi atau hubungan keterikatan dasar negara dengan konstitusi suatu negara nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar-dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama ada dasar negara dan pembukaan Undang-Undang 1945. Hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang 1945 dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang merupakan uraian terperinci dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur atau sistematis dan bertingkat atau hierarkis. Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat. Yang ketiga ada jiwa Pancasila yang abstrak setelah tercetus menjadi Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Yang keempat ada kesatuan tafsir sila-sila Pancasila harus bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal UUD 1945. B. Dasar negara dan pasal-pasal UUD 1945. Sila-sila Pancasila dalam kaitannya dengan pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa berhubungan erat dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab berhubungan erat dengan pasal 27, 28, 28A, 28J, 29, 30, 31, 32, 33, 34 UUD 1945. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia berhubungan erat dengan pasal 1 ayat 1, pasal 32, 35, 36 UUD 1945. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berhubungan erat dengan pasal 1 ayat 2, pasal 2, pasal 3, pasal 22, 22E, 28, 37 UUD 1945. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berhubungan erat dengan pasal 23, 27 ayat 2, 31, 33, 34 UUD 1945. Dari yang terakhir ada relasi agama, negara, dan Pancasila. Relasi negara dan agama dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa pasal 29 ayat 1 UUD 1945 serta penempatan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna. Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan. Karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya setelah ketuhanan yang Maha Esa pada saat pengesahan UUD 18 Agustus 1945 tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Ini berarti tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding
Father, bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya. Kedua, Seminar Pancasila ke-1 tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sebab yang pertama atau cause prima, dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa Pancasila adalah satu ketuhanan yang Maha Esa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, kebangsaan, yang berkerakyatan, dan yang keadilan sosial. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, berkebangsaan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia, kebangsaan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. 4. Kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, berkebangsaan, dan berkeadilan sosial. 5. Keadilan sosial yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan berkerakyatan. 4. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak ketuhanan yang Maha Esa, seperti komunisme dan ateisme. Karena itu, ketetapan MPRS No. 25 tahun 1966 tentang larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama ateis. Kata tidak menjamin ini sudah sangat dekat dengan pengertian tidak membolehkan, terutama jika ateisme itu hanya tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain. Baik, tadi adalah materi tentang relasi agama, negara, dan Pancasila yang sudah selesai kami sampaikan. Semoga dengan kami menyampaikan materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.